Ada firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 25. Tuhan berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Bahkan Dia berjanji akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Beribadahlah, bawa keluargamu beribadah, karena jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, dan itu cukup bagi kami. Firman-Mu berkata kalau kami berkumpul, 2-3 orang memanggil nama-Mu, di situ Tuhan hadir. Segala kemuliaan untuk Tuhan yang sudah hadir. Untuk mula ibadah kami, untuk mula nyanyian kami, untuk mula penyembahan kami. Satu hal yang kami mau katakan, semua yang kami lakukan karena kami mengasihi Engkau. Saatnya berfirman buat kami, ambil alih dari awal sampai selesainya pelayanan firman ini. Kami daulat Engkau menjadi pusat dalam pemberitaan kami. Kami berjanji tidak akan mencuri dan mengambil kemuliaan-Mu. Berfirman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat siang, selamat hari Minggu, apa kabar? Senang bisa bersama-sama dalam ibadah yang kedua bagi kita di hari Minggu ini. Tadi pagi saya khotbah di sini jam 7. Khotbah saya tadi pagi temanya no pain no gain. Berusahalah untuk mendapatkan rekamannya dan dengarlah. Saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Tadi pagi saya bilang dalam ibadah yang kedua, saya akan khotbah temanya arti didikan Tuhan. Apa temanya? Arti didikan Tuhan. Kita lihat Alkitab kita, Ibrani pasal 12. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Saya baca ayat yang ke-5, nanti jemaat baca ayat yang ke-6. Kita bergantian. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudara udah makan tadi? Ya, bacanya terlalu pelan. Ya, jangan mau didikti oleh keadaan, karena roh yang di dalam kita lebih besar. Ya, jangan mau didikti oleh keadaan. Kadang-kadang lingkungan begitu kejam. Potensi yang ada dalam diri kita terkubur sampai kita mati. Ya, Kristen yang benar tidak mau dikuasai oleh keadaan. Amin. Saya tahu cuaca begini yang paling enak tidur. Amin saudara. Saya tahu itu, saya tahu. Kalau saya lihat mata kita yang hadir, ada yang 15 watt, ada yang 30 watt, ada yang saya lihat nguap udah 3 kali. Gitu. Haleluya. Kasih hatimu, kasih cintamu, kasih pikiranmu. Amin. Saudara suka nonton sepak bola? Ya, 2 kali 45 menit. Dalam 45 menit pertama tidak ada pemain interupsi. Sorry bos, mau ke toilet, nggak ada. Ya, kenapa? Konsentrasi full. Amin. Ya, haleluya. Kita ulangi, saya nanti baca ayat 7, saudara baca ayat 8.
Ya, saya mulai. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Bagus loh, 70, amin. Iya, kadang-kadang memang perlu dimarahin dikit gitu. Ayat 9, selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Delapan puluh loh. Kita baca sama-sama ayat yang ke-11 biar ketutup utangmu. 3, iya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberi tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Apa tema khotbah kita siang ini? Arti didikan Tuhan. Coba ikutin apa yang saya katakan. Waktu saya bertobat, Tuhan menerima saya apa adanya. Saudara ngerti apa yang saudara sebutkan? Waktu kita bertobat, Tuhan menerima kita apa adanya. Pak, minta aqua yang belum ditusuk. Ya, supaya enggak banjir. Nah, kalau ini hidupmu, ini hidupku, waktu kita bertobat, Tuhan menerima kita apa adanya. Katakan yes 3 kali. Nah, sesudah kita ada di tangan Tuhan, sesudah saudara dan saya ada di tangan Tuhan, Tuhan tidak biarkan kita apa adanya. Ucapkan yang keras, sesudah saya ada di tangan Tuhan, menjadi milik kepunyaannya Tuhan, Tuhan tidak biarkan saya apa adanya. Dia akan didik saya seturut rencananya. Dia akan didik kita seturut rencananya. Nah, kalau hari-hari ini tangan Tuhan sedang ada atasmu, Dia sedang mendidik engkau. Pesan kami dari mimbar, jangan lari dan berontak. Ya, ada banyak orang ditinjau dari sudut umur, udah pantas jadi guru. Tapi kenapa kekristenannya masih kanak-kanak? Contoh Kristen kanak-kanak, gampang tersinggung, sakit hati, dendam, kepahitan, kerjanya cuma pemberesan terus gitu saudara. Itu Kristen kanak-kanak. Kalau kita terus kanak-kanak, saya percaya Tuhan tidak akan bisa bekerja sama dengan kita. Karena biasanya anak-anak tahu haknya, tidak tahu kewajibannya. Nah, kalau tangan Tuhan sedang ada atasmu, atasku, di mana Dia sedang mendidik kita, pesan kami, katakan pada Tuhan, Tuhan kehendakmu jadilah. Ya, kalau pakai bahasanya Erastus, suka-sukamu Tuhan. Ya, suka-sukamu Tuhan. Kalau orang Medan bilang, mainkan Tuhan. Gitu. Ya, karena gak mungkin Dia melakukan yang jahat bagi kita. Amin, saudara. Mati saja Dia mau bagi kita. Kau boleh kaya, kau tidak bisa beli sorga. Kau boleh pandai, kau tidak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Yang tidak bisa engkau beli, yang tidak bisa engkau bangun, Dia karuniakan kepada kita. Oleh karena itu jangan curiga dengan Tuhan. Saya mau tekankan, sesudah kita percaya pada Tuhan, belajarlah melihat segala sesuatu dari sudut pandang firman. Jangan dari sudut pandang dunia. Kalau saudara dan saya belajar melihat dari sudut pandang firman, Alkitab bilang Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ucapkan yang keras, Tuhan tidak pernah iseng. Ya.
Tuhan gak pernah iseng. Apapun yang dia buat untuk saudara dan saya, pasti ada tujuannya dan terukur adanya. Nah, ada 4 hal yang saya mau bagikan dari Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-5 sampai ayat 11 buat kita siang hari ini. Coba sebutkan apa yang saya katakan, anonim. Iya, surat Ibrani itu seringkali disebut dengan kata surat anonim. Anonim artinya tidak tahu siapa penulisnya. Di dalam Alkitab yang kita miliki ini ada beberapa kitab anonim. Perjanjian baru cuma 1, yaitu Ibrani. Di perjanjian lama ada beberapa, kitab Tawarikh gitu. Itu kitab anonim. Ya, kitab raja-raja itu kitab anonim. Tetapi saya percaya kalau itu ada dalam Alkitab kita ini, tidak ada yang kebetulan. Amin. Ya, dan saya terlalu percaya kalau itu ada dalam Alkitab kita ini, saya percaya ada yang Tuhan mau pesankan kepada kita melalui kebenaran itu. Karena kami terlalu percaya tidak ada yang tercatat dalam Alkitab kita terjadi secara kebetulan. Tapi memang Tuhan mau supaya saudara dan saya mengerti kehendaknya melalui kebenaran-kebenarannya. Nah, yang pertama saya ingin kita lihat ayat yang ke-5. Perhatikan Alkitab kita ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Menurut kami dan kami percaya ini benar, yang kita takutkan dalam hidup ini kalau Tuhan diem. Ya, kita bikin apa saja, dia diem. Itu yang kita takutkan. Bapak-bapak pernah didiemin istrimu? Pernah? Iya, mau bangun-bangun, mau mandi-mandi, mau pulang-pulang, mau mati-mati gitu. Pernah? Iya, enak gak didiemin? Enak gak didiemin? Enggak. Ya. Ibu-ibu pernah didiemin suaminya? Pasti dia bilang rezeki, amin. Ya. Nah, saya mau katakan anak muda pernah didiemin orang tuamu? Mau kuliah terserah, mau bangun terserah, mau mandi terserah. Saya mau katakan itu hidup yang paling tidak enak. Haleluya. Alkitab katakan orang yang kukasih, kutegur dan kuajar. Haleluya. Nah, saya mau tekankan buat kita, oleh karena itu tangkap kebenaran ini. Jangan anggap enteng kalau Tuhan sedang mendidik kita. Jangan nganggap remeh. Itu sebenarnya bentuk kasih Tuhan yang nyata kepada kita. Kalau kita bertobat, kita dibiarin begitu aja, justru kita curiga. Dan kami pastikan Tuhan tidak punya kepahitan terhadap kita. Amin saudara. Dia tidak punya kepahitan apalagi balas dendam. Karena itu tadi kami katakan, kalau kita sudah di dalam Yesus, belajarlah melihat segala sesuatu dari sudut pandang firman. Tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup orang percaya. Katakan amin. Alkitab bilang rambut kita jatuh satu saja Tuhan tahu. Banyak kita rambut kita udah habis, kita nggak tahu. Ya, anak kita yang bilang, Pi, kok udah habis rambutnya? Padahal kita mandi tiap hari. Kalau mandi tiap hari airnya terlalu cepat jatuh, berarti saringan tipis. Amin saudara, kita nggak tahu. Tapi Alkitabmu bilang, Alkitabmu mencatat, rambutmu jatuh satu saja Tuhan tahu. Jadi jangan pernah bilang, Tuhan kenapa begini Tuhan? Apakah engkau mengerti apa yang saya alami? Dengar baik, dengar baik. Tuhan bukan tidak bisa membuat jalan hidupmu seperti jalan tol. Bukan gak bisa. Terlalu sanggup, dia Tuhan. Amin.
Ya, tapi karena dia punya rencana yang besar atas hidupmu, dia ahlinya, dia tahu apa yang harus dia buat supaya hidupmu dan hidupku jadi adanya. Oleh karena itu kami berpesan, ayo tangkap kebenaran ini, jangan anggap enteng. Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh-tokoh hebat yang melayani dipakai Tuhan, tapi tanpa melalui pembentukan, tanpa melalui didikan. Hidupnya rapuh. Beda dengan orang yang dibentuk, ya, dihajar oleh Tuhan, orangnya jadi qualified. Contoh, di dalam Alkitab ada Salomo, ya, ada Simson, ada Yusuf. Tiga-tiganya digoda dalam hal imoralitas. Setuju? Ya, tiga-tiganya digoda dalam hal apa? Imoralitas. Salomo misalnya, istrinya 700, gundiknya 300. Pasti tiap hari makan biawak, saudara. 700 istrinya, gundiknya 300. Total berapa? 1000. 1 tahun aja 365 hari. Kalau istri pertama dia kunjungi, punya anak 1, nanti dia gilir semuanya, ketemu lagi, ya udah anaknya 3 tahun, saudara, itu Raja Edan, saudara. Tapi baca Alkitabmu dengan baik, karena itu juga akhir hidupnya sangat menderita. Karena setiap kali dia kunjungi para istrinya itu punya dewa masing-masing. Dia diajak untuk sembahyang. Yang akhirnya dia tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Itu hidup yang paling tidak enak. Padahal hidup ini bukan langkah pertama saja yang penting, tapi langkah yang terakhir. Tuhan datang kunjungi dia 2 kali, kata Alkitab, tapi dia lebih menikmati dosanya daripada mentaati apa yang Tuhan katakan. Simson juga sama. Udah punya istri masih doyan wanita-wanita yang lain. Ya, tidak ada rencana Tuhan menjadikan Simson matanya buta, tidak ada. Baca Alkitabmu baik. Dia dilahirkan untuk dijadikan pahlawan, tapi dia tidak menjaga pergaulannya, akhirnya dia kepleset dengan kulit pisang yang besar. Namanya siapa? Kalau engkau punya anak perempuan, jangan kasih nama Delila. Penggoda pendeta. Amin, saudara. Nah, apa yang terjadi? Ya, akhirnya dia kepleset. Matanya jadi buta, dia berubah jadi penggiling gandum, kata Alkitab. Saya mau katakan dosa membuat derajat orang jadi rendah. Pahlawan yang besar, yang luar biasa, yang gagah, akhirnya matanya buta dan menjadi penggiling gandum. Tapi syukur dia masih bisa bertobat, saudara. Tapi beda dengan Simson. Hebat. Digoda tapi tidak tergoda. Amin, saudara. Jarang orang seperti Simson sekarang. Jarang orang seperti Yusuf sekarang. Digoda tapi tidak tergoda. Orang sekarang kebanyakan gini, godain kita dong. Gitu. Digoda tapi tidak tergoda. Ayo angkat tangan. Amin. Ya, baca Alkitabmu tiap hari dia digoda oleh tante Potifar. Betul, saudara? Tiap hari. Alkitabmu mencatat tidak satu kali pun dia jatuh dalam dosa. Kenapa dia bisa begitu hebat? Dia mengalami proses, dia mengalami pembentukan, dia mengalami didikan Tuhan. Dia dimasukkan ke sumur, diangkat, dijual, dijadikan pembantu, kerja baik-baik, dituduh memperkosa, masuk penjara. Tapi itu membuat dia jadi matang, jadi orang yang qualified. Walaupun dia minoritas, dia mampu menjadi kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi yang kami mau tekankan buat kita untuk pagi hari ini, tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup orang percaya. Karena itu kalau saudara dan saya sedang dididik Tuhan, kami mau katakan lebih bagus saudara berkata, Tuhan kalau ini memang jalan yang saya harus lalui, kehendakmu jadilah.
Makin cepat saudara dan saya mau diproses, dibentuk, dididik Tuhan, makin cepat saudara dan saya akan ditampilkan. Karena Alkitab katakan, bejana yang mulia ditaruh di tempat yang mulia untuk pekerjaan yang mulia. Karena itu pesan kami, ayo jangan anggap enteng. Tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup kita. Kalau sesuatu terjadi dalam hidupmu, lebih bagus saudara berdoa, katakan kepada Tuhan, Tuhan apa yang engkau ingin pesankan kepada kami melalui ini. Kalau itu yang kita lakukan, semua kejadian membawa makna yang baik buat kehidupan kita. Amin. Saudara pernah bayangkan kalau Tuhan iseng, dia deketin matahari sedikit ke Indonesia gitu. Set, gitu. Apa jadinya? Angus. Atau dia jauhin sedikit. Apa jadinya? Beku. Haleluya. Tuhan gak pernah iseng. Ngapain dia isengin kita saudara? Saya mau katakan, mana mungkin dia merancangkan yang jahat bagi kita. Mati aja dia mau bagi kita. Semua yang dia lakukan adalah supaya saudara dan saya boleh melihat kemuliaannya dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan rencananya digenapi atas setiap kita. Saya dulu, saya sekolah pendeta tamatnya tahun 80. Saya tahun 80 sudah jadi pendeta. Jadi saya bukan pemain baru dalam dunia perhamba Tuhanan, saudara. Tahun 80, pendek-pendek petasan banting, amin saudara. Tahun 80 bayangin saudara. Ya, dulu zaman-zaman itu persekutuannya Padang Gembala ya Pak ya. Ya, zaman-zaman itu di belakang, apa itu? Yang Taman Anggrek situ belakang ya. Nah, saya udah jadi pendeta zaman itu tahun 80. Saya tinggal di asrama sekolah pendetanya. Tinggal di asrama. Saya nggak pernah menyesal tinggal di asrama. Ada banyak pelajaran yang kita dapatkan. Mesti bangun jam 4:30. Ya, kalau nggak bangun dibaptis ulang saudara, disiram. Gitu. Ya, jadi itu membuat kita akhirnya sekarang saya dimanapun tinggal, dimanapun melayani, kalau jam 4:30 pasti udah bangun. Kita bisa karena kita biasa, amin. Yang saya mau saksikan tuh saya punya teman satu kamar kan 3 orang, ada satu namanya Lim Kicau gitu. Bukan hanya bangun bekicau, tidur juga bekicau, saudara. Apalagi kalau udah belajar berkhotbah, kan ada pelajaran berkhotbah. Pokoknya dia nggak pernah berhenti untuk khotbah gitu, saudara. Jalan juga dia khotbah, nanti di kamar dia khotbah. Mau ada yang dengar, mau ada yang enggak, ya terserah. Pokoknya dia khotbah terus, dia ngomong terus. Tapi yang paling parah, tidur juga khotbah, saudara. Saya nggak pernah sampai sekarang kalau misalnya ada tidur bareng-bareng, kalau ada acara, yang ketemu orang yang ngoroknya begitu hebat, saudara. Ya, dia sampai sebelah dengar, saudara. Saya minta pindah sama kepala asrama, pindah dong. Dia bilang nggak ada yang kebetulan, besi najamkan besi. Dia bilang. Saya bilang siapa yang besi? Orang yang ngorok kok. Saya bilang nggak bisa tidur. Saya bilang gitu, enggak, biarin. Biar kamu belajar kasihnya panjang. Ya kalau kasihnya panjang orangnya tambah pendek kan gak lucu, betul? Saudara tahu, wah akhirnya saya iseng. Kan saya hafal, kalau dia ngorok tuh saya hafal. Karena udah tiap hari. Saya sih udah berdoa. Tapi kadang-kadang kan doa kita gak selamanya dikabulkan, betul? Iya, saya udah doa tiap hari kan, namanya sekolah. Ya, kalau nggak doa ya nggak kasih makan. Nah, saya tiap hari doa, Tuhan kasih saya duluan tidur sama dia. Kalau dia duluan tidur, kiamat Tuhan. Nggak bakalan tidur, Tuhan tolong ya Tuhan. Kadang-kadang tidur, betul. Tapi kadang-kadang enggak.
dia duluan. Habis deh kita kalau dia duluan. Tapi ada teman saya nih satu, ya kan 3 orang. Dia dablek gitu. Mau ngorok kah, mau apakah, dia bisa tidur. Memang ada orang yang begituan, yang sifatnya masa bodoh gitu saudara. Ya, tapi saya nggak bisa. Saya hafal ngoroknya. 5 menit pertama sopan. Sopan gitu saudara. Kayak ular lagi nyembur. Nanti 5 menit berikutnya dia ngerem sekencang-kencangnya. Dalam hati saya mati deh nih. Kayak orang dicekek gitu. Nah 5 menit berikutnya dia ngegas sekencang-kencangnya. Saya pikir apa lagi nih? Nanti saudara 5 menit berikutnya banyak kempes. Terus begitu saudara. Ya namanya masih muda. Ya masa-masa apa tuh? Masa-masa gak ada takutnya gitu, gak ada takutnya. Keselnya tinggi gitu. Pagi-pagi saya ke dapur, saya bilang, Bi, minta garam dong Bi, gitu. Saya bilang, Bi, minta garam dong Bi. Terus Bibi Asrama bilang, untuk apa Nyu? Emangnya di kamar ada ular gitu? Enggak ada, suara ular gitu. Boleh ya Bi ya? Karena kalau ngambil sendiri kan dihukum saudara. Ya dia bilang ambil ya, jangan banyak-banyak, iya 2 genggam gitu. Ya. Kan di kamar ada loker masing-masing, ada lokernya. Jadi saya masukin aja situ. Ya, kan udah siang, masukin aja situ. Nah, kalau saya nggak bisa tidur dia duluan, mulai saya kerjain dia, saudara. Kan saya udah hafal kan, ya mulai nyembur. Saya buru-buru ambil loker nih. Saya ambil, kan dia masuk. Saya tetesin 2 tetes. Ajaib loh saudara. Nggak jadi ngerem. Yang dia lakukan saudara tahu, lidahnya keluar. Lidahnya keluar. Jadi kalau suamimu ngorok ambil garam, amin. Pasti uang belanja dikurangin, amin saudara. Ya, dia bangun. Rupanya manusia itu kalau udah kita exciting, kita pengen terus gitu. Kita taruhin, tambahin terus, bangun dia. Bangun dia marah sejadi-jadinya. Dia bilang, gue laporin. Jangan dilawan, betul saudara. Saya bilang, sorry deh. Udah mau jadi pendeta juga jahat. Saya bilang sama dia, kan belum jadi pendeta. Saya bilang, kamu sih ngoroknya terlalu gitu. Enggak, gua enggak ngorok, dia bilang. Jadi saya baru tahu orang-orang enggak pernah ngaku dia ngorok, saudara. Orang yang paling egois itu adalah 2 macam. Satu orang yang ngorok, yang kedua yang makan pete. Itu ngorok, enaknya di dia, enggak enak di orang. Iya atau enggak? Iya, enaknya di dia, enggak enak di orang. Nah, terus saya minta maaf, udah deh sorry gitu. Ya kan nanti kita temenan terus gitu. Ya, jadi kita bisa iseng, tapi Tuhan gak pernah iseng. Apain dia isengin kita? Oleh karena itu kami berpesan melalui kebenaran ini tentang didikan Tuhan. Ingat saudara, jangan menganggap remeh. Jangan menganggap enteng. Haleluya, responi dengan benar, jangan lari, jangan memberontak. Tadi saya katakan ada banyak orang ditinjau dari sudut umur udah pantas jadi guru. Tapi tetap aja kekristenannya kanak-kanak, dangkal. Ada persoalan sedikit, didoakan belum dapat jawaban, dia cari jalan pintas. Saya mau tekankan buat kita, ayo. Tidak ada yang Tuhan buat yang tidak berguna bagi kita. Saya mau tekankan buat kita, karena itu jangan anggap enteng.
Apapun yang Tuhan lakukan, biar kejadian itu membawa pelajaran bagi kita untuk mendorong kita lebih mengenal siapa Tuhan kita. Kalau itu kita lakukan, saya percaya kekristenanmu akan tetap bergairah, kita akan tetap semangat karena Tuhan kita hidup adanya. Haleluya. Jadi arti didikan Tuhan yang pertama yang kami mau tekankan, jangan anggap enteng. Tapi responi dengan positif, jangan berontak. Tapi lebih menyerahkan diri kepadanya. Kalau itu kita lakukan, saudara akan lihat rencananya jadi atas setiap kita. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama 3 ya. Sekali lagi 3 ya. Arti didikan Tuhan yang kedua, didikan Tuhan itu bentuk kasih dan perhatian Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk pendewasaan kehidupan kita. Kalau kita kanak-kanak, Tuhan gak akan bisa bekerja sama dengan kita. Ya, kenapa? Karena anak-anak pada umumnya tahu haknya, tidak tahu kewajibannya. Oleh karena itu dia dewasakan kita, supaya kita bisa jadi partner kerjanya. Nah kalau itu sedang Tuhan kerjakan kepada saudara dan saya, kami pesan, jangan lari. Karena kalau memang itu mesti kita alami, saudara lari kemanapun akan diperhadapkan dengan hal yang sama. Oleh karena itu saudara lebih bagus katakan, Tuhan engkau penjunan, saya tanah liat. Mari Tuhan, biar kehendak-Mu jadi. Kalau itu kita lakukan, saya percaya dalam waktu yang masih ada ini saudara dan saya sempat membalas kebaikan Tuhan yang tidak terbalas. Karena itu kami mau tekankan, kalau Tuhan sedang mendewasakan kita dengan caranya, haleluya, lebih bagus saudara lebih cepat menyerah, nama Tuhan dipermuliakan. Saya mau tanya kita, saudara bisa jahit? Siapa yang bisa jahit? Ibu-ibu bisa jahit? Iya, ada bapak-bapak yang bisa jahit, ada orang bisa jahit baju gitu. Ya, bahan bukan baju, itu bahan, betul? Ya, biasanya ada patron. Ada apa? Ada patron. Ya, ada patron, ada pola. Ya, ada bahan-bahan yang agak licin. Ya, bahan-bahan yang agak licin. Kalau bahannya licin, dipentul. Tahu dipentul? Dipentul supaya enggak lari. Kalau saya lihat kita ini beberapa orang licin, saudara. Perlu dipentul ini, saudara, supaya enggak lari. Tapi dia ahlinya, dia tahu bagaimana memotongnya supaya saudara dan saya nanti bisa ditampilkan, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, sebagus-bagusnya bahan, dia bukan baju. Dia tetap bahan. Saya mau katakan, dan orang tidak mungkin bilang itu baju. Oleh karena itu saya mau katakan, kalau Tuhan sedang berurusan kepada kita, saya mau katakan semuanya untuk kebaikan kita. Dia tidak pernah berpikir yang jahat terhadap kita. Ucapkan apa yang saya katakan, kalau kasih bisa dibedah, di dalamnya ada disiplin. Ya, kalau kasih bisa dibedah, andai kata dia bisa dibedah, di dalamnya ada disiplin. Haleluya. Kalau kita punya anak, udah waktunya dia harusnya jalan. Tidak ada orang tua karena takut anaknya kejedut. Tahu ya kejedut? Lantas dia bilang sama anaknya, anakku, gak usah jalan juga gak apa-apa. Papa punya deposito banyak, bisa bayar pembantu sampai kamu tua. Kamu bisa digendong.
Daripada kejedut gitu. Lebih bagus gak usah deh, gak usah jalan. Ya, papa bisa bayar orang jaga kamu, gak usah takut, papa kaya. Ada gak orang tua begitu? Gak ada. Karena kasih yang benar ada disiplin, kasih yang benar ada didikan. Saya mau tekankan buat kita. Haleluya. Nah kalau Tuhan sedang berurusan kepada kita, dia sedang memproses, membentuk, mendidik kita. Lebih bagus saudara dan saya menyerah saja. Katakan Tuhan, makin cepat makin bagus. Satu saja yang saudara minta, berikan saya kekuatan untuk menjalaninya. Kalau itu kita lakukan, kekristenan kita tidak akan mempermalukan Tuhan. Dan pada akhirnya justru hidup kita menjadi wangi-wangian yang menyukakan Tuhan. Dimanapun kita berada, nama Yesus dipermuliakan. Jadi kami mendorong kita. Yang pertama, jangan anggap enteng. Karena Tuhan gak pernah iseng. Yang kedua, tanda saudara dan saya, bentuk kasih perhatian daripada Allah kepada kita. Karena dia sedang mendewasakan kita. Haleluya. Kalau semua kita menyadari akan hal ini, kita akan bilang sama Tuhan, ya suka-sukamu Tuhan, makin cepat makin jadi. Sehingga saudara dan saya makin cepat ditampilkan bagi kemuliaan dan kebesaran namanya. Yang ketiga, saya ingin kita lihat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama 3 ya. Arti didikan Tuhan, yang pertama jangan anggap enteng. Yang kedua, bentuk kasih dan perhatian Tuhan untuk mendewasakan kita. Nah yang ketiga, tanda kita anak Allah. Saya 5 bersaudara dalam keluarga. 5 bersaudara, saya anak keempat. Saya punya adik 1. Dia anak kesayangan mami papi kita. Anak kesayangan. Orangnya menjengkelkan saudara. Ya, kalau mami pergi, kita suka jitakin dia. Orangnya menjengkelkan. Kan kalau musim dulu waktu kanak-kanak, kalau musim duku, nanti mami ke pasar beli duku, ya berapa kilo, nanti sore-sore udah habis mandi, kita kumpul, kan masih anak-anak, kumpul nanti dibagi 20, 20, 20, 20, dibagi rata 20, 20, 20. Kita biasanya makan yang kecil-kecil dulu, nanti yang besar belakangan gitu, bisa ngerti ya? Iya, namanya anak-anak makan yang kecil-kecil dulu. Ini adik kita yang paling kecil ini makan yang besar dulu. Yang kecilnya belakangan. Nanti udah dia punya tinggal yang kecil, kita punya besar semuanya. Iya, nanti dia nangis. Dia guling-gulingan gitu. Kita juga bingung, kok dia nangis ya, lucu gitu. Terus mami datang, mami bilang begini, kenapa anak saya dinangisin? Kita bilang siapa yang nangisin? Tanya dia dong kenapa dia nangis. Kita nggak tahu kok, kita makan dia makan gitu. Terus dia ambil dia punya tuh yang kecil-kecil tuh dia banting. Nah gitu. Maksudnya dia lihat tuh saya punya kecil, mereka punya besar gitu. Terus mami bilang begini, kok dia punya kecil? Kok kalian punya besar? Kita diam aja. Mami tanya lagi, kok dia punya kecil? Ya kalian punya besar. Tanya dia dong, Mam. Dia udah makan yang besar-besar. Tinggal kecil. Kita makan yang kecil. Tinggal yang besar. Terus Mami bilang gini, udah deh ngalah deh.
Ngalah deh, ngalah. Jangan lihat dia deh, lihat mami deh, lihat mami. Udah deh, kalian kan udah besar, biarlah dia yang besar. Kalau mami pergi ke pesta, dia nggak dibawa, kita jitakin, ngadu ya. Makanya ini nggak tinggi-tinggi, saudara, makan dalam gitu, saudara. Ya, saya mau tekankan buat kita, sadar atau tidak, banyak kali kita bertuhan itu ya begitu. Haleluya. Ditinjau dari sudut umur udah pantas jadi guru, tapi masih kanak-kanak terus. Haknya tahu, tidak tahu kewajibannya. Nah, kami mau tekankan buat kita, itu tanda kita anak Allah. Tadi kami sudah katakan, kalau kita dibiarkan justru kita curiga. Tapi karena dia berurusan, itu bentuk perhatiannya yang nyata bagi kita. Kalau kita sadar akan hal ini, saya percaya saudara akan tetap bergairah di dalam Tuhan. Amin. Karena tidak ada yang kebetulan. Tuhan gak pernah iseng. Apa yang dia buat ada tujuannya dan terukur adanya. Dia tidak akan pernah memberikan sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Karena tujuannya bukan untuk membunuh, tapi melatih kita. Supaya saudara dan saya bisa dipercaya. Dan sungguh-sungguh akan membawa namanya di tengah-tengah dunia ini. Dan pada akhirnya melalui saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Jadi jelas saudara, arti didikan Tuhan bagi kita. Yang ketiga, itu tanda kita anak Allah. Itu tandanya. Haleluya. Saya mau tekankan buat kita, kalau itu merupakan tanda bahwa kita anak Allah, saya mau katakan jangan pernah lagi menggerutu, tapi ucapkanlah syukur dalam segala hal. Haleluya. Apa artinya mengucap syukur? Mengucap syukur kita setuju dengan apa yang Tuhan buat. Kita sedang berkata apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Dan bersyukur juga artinya dalam segala hal kita memposisikan diri pada posisinya Tuhan. Tidak pernah ngeblok sehingga pada akhirnya hidupmu dan hidupku menjadi kesukaannya Tuhan. Yang terakhir, kita lihat Alkitab kita. Yang terakhir, yang keempat, kita lihat ayat 10 dan ayat 11. Kita baca sama-sama 3 iya. Arti didikan Tuhan yang keempat, agar kita mendapat bagian dalam kekudusannya. Apa artinya? Didikan Tuhan itu adalah alat Tuhan memurnikan hidup kita. Ikutin apa yang saya katakan. Sakit jasmani tidak menghambat orang untuk ke sorga. Saudara ngerti maksudnya? Iya, misalnya pendengarannya sakit, penglihatannya sakit, kakinya sakit, itu tidak menghambat orang ke sorga. Setuju? Sakit jasmani tidak menghambat orang untuk ke sorga. Tapi sakit yang di dalam, ya itu bisa membuat orang tidak masuk sorga. Manusia biasanya lihat yang di luar, tapi Tuhan lihat yang di dalam. Jadi ada kalanya Tuhan mendidik kita untuk memurnikan kita. Karena tidak sedikit orang yang sudah percaya pada Yesus, hidup dalam kedendaman, hidup dalam kepahitan, hidup dalam kemarahan. Saya mau katakan, ya hal itu justru lebih parah daripada apa yang kelihatan. Karena penyakit yang kelihatan tidak menghambat orang untuk ke sorga. Tidak menghambat. Tapi yang di dalam ini, yang kadangkala lebih jahat dari apa yang kelihatan. Haleluya. Oleh karena itu apa yang terjadi? Selama hal itu saudara dan saya tahan, tidak mau menyelesaikannya, dia akan didik kita. Karena didikan Tuhan itu adalah alat untuk memurnikan kita. Haleluya. Kalau kita menyadari akan hal ini, saya percaya
saudara dan saya tidak akan memberontak lagi. Alkitab berkata suatu kali dunia akan dihukum oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan menghukum dunia ini, Tuhan tidak ingin satupun anak-anaknya turut terhukum. Oleh karena itu apa yang terjadi? Lebih bagus dia berurusan dengan kita. Dia didik kita, dia hajar kita, karena rencananya baik untuk setiap kita. Karena itu kami berpesan buat kita di siang hari ini. Dikala tangan Tuhan ada atasmu, di mana Tuhan sedang mendidik, membentuk, memproses kehidupan kita, jangan lari. Tapi saudara dan saya teruslah bertahan. Karena saya percaya waktu dia mendidik kita, dia juga ada beserta dengan kita. Kenapa saudara? Karena tujuannya bukan mematikan kita, tapi supaya saudara dan saya akan serupa dengan dia, membawa kemuliaan dan kebesaran bagi namanya. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini cuma menekankan hasil. Hasil. Tapi kekristenan bukan hanya hasil. Caranya juga penting. Karena itu dia didik kita. Supaya saudara dan saya akan membawa namanya, memasukkan namanya. Bukan hanya hasilnya baik, tapi caranya juga baik. Sehingga melalui hidupmu akhirnya nama Yesus dipermuliakan. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita untuk siang hari ini. Arti didikan Tuhan. Ingat saja waktu saudara dan saya bertobat, Tuhan menerima kita apa adanya. Siapapun kita, betapapun rusaknya hidup kita, dia terima kita apa adanya. Tapi sesudah engkau ada di tangan Tuhan, milik kepunyaannya, dia akan berurusan dengan kita. Dia didik kita. Ada 4 hal yang saya mau ulangi dengan cepat. Jangan anggap enteng. Yang kedua, semuanya itu proses pendewasaan. Yang ketiga, tanda kita adalah anak Allah. Dan yang terakhir, itu merupakan agen Tuhan untuk memurnikan kita. Kami berdoa, biar Roh Kudus menolong mengingatkan kita, supaya kita bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Angkat kedua belah tanganmu. Ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan sadar siang hari ini saya menerima firman kebenaran, firman iman yang saya sudah dengar. Saya menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh saya kepada Tuhan. Saya menyatakan pernyataan iman saya. Saya percaya Tuhan Yesus, Dia juru selamat saya. Saya percaya Tuhan Yesus, tidak ada yang Tuhan rancang yang jelek terhadap saya. Saya berdoa, mampukan saya menjadi pelaku firman. Dikala Tuhan mendidik, mulai hari ini saya lebih berserah. Karena saya tahu apa yang Tuhan buat adalah yang terbaik bagi saya. Tetap angkat tanganmu, penuhlah dengan Roh Kudus, terimalah kuasa Tuhan. Aku patahkan roh yang suka memberontak. Dalam nama Yesus, roh yang suka menyimpang. Dalam nama Yesus, aku patahkan kuat kuasanya. Aku menolaknya. Biarlah engkau penuh dengan Roh Kudus, ada kuasa dari Tuhan. Aku berdoa biar matamu terbuka, bahwa Dia tidak pernah merancang yang jahat atas setiap kita. Tapi apa yang Dia buat adalah yang terbaik bagi setiap kita. Makasih Tuhan, ingatkan jemaatmu bahwa Tuhan punya rencana besar bagi kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara.